Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Ramadanti, perwakilan dari kelompok 6, hadis doif, akan menjelaskan pengertian hadis doif. Menurut bahasa, doif itu lemah atau tidak kuat sebagai lawan kata dari hadis sahih yang kuat. Menurut istilah, hadis doif adalah hadis yang syaratnya tidak memenuhi untuk masuk dalam kategori hadis sahih dan hadis hasan. Hadis ini lemah dikarenakan adanya sifat alamiah manusia perawinya seperti mudah lupa, ragu-ragu, ataupun disebabkan karena ada ketidakjelasan atau terputusnya rantai sanad perawi hadis tersebut. Ada juga kriteria kepribadian para penulis hadis, antara lain Islam, mukallaf, orang yang tidak mempunyai kebiasaan berbohong, bukan orang yang fasik, selamat dari bid'ah, selamat dari jahalah, dan selamat dari hal-hal yang menghilangkan muru'ah. Perawi hadis yang syarat atau kriteria tersebut terpenuhi, maka masuk ke dalam hadis golongan sahih li dzatihi. Jika perawinya memenuhi syarat tersebut kecuali kecermatan ataupun kekuatan hafalan perawinya itu tergolong kurang, maka hadis tersebut masuk ke dalam golongan hadis hasan li dzatihi. Ada pula hadis yang pertamanya ada pada kategori hasan, tapi karena banyak periwayatannya maka bisa naik tingkatannya menjadi hadis sahih li ghairihi. Demikian pula hadis hasan li ghairihi, yaitu hadis yang asal mulanya ada pada kategori doif, tapi karena banyak periwayatannya dan doifnya bukan disebabkan oleh faktor kepribadian, maka naik tingkatannya menjadi hadis hasan. Hadis doif bisa dikatakan doif apabila masuk ke dalam salah satu dari sebab berikut, yaitu ada putusnya sanad atau ketidakjelasan dalam sanadnya, 2. Di antara para perawinya ada yang kurang kepribadiannya, 3. Salah satu perawinya ada yang lemah hafalannya, 4. Sya'ad, dan 5. Mu'allal memiliki ilat qadhiyah atau cacat yang tersembunyi. Para ulama bersepakat bahwa hadis doif boleh digunakan asalkan tidak ada kaitannya dengan hukum halal dan haram, akidah, dan juga hanya sebagai fadhil amal. Tetapi hadis doif tidak boleh disamakan dengan hadis maudhu atau hadis yang palsu. Hadis doif itu tetap dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, namun karena beberapa faktor hadis tersebut dikatakan doif. Sedangkan hadis maudhu itu hadis yang tidak bersumber dari manapun ataupun apalagi mengatasnamakan Rasulullah SAW. Hadis maudhu sama sekali tidak bersumber. Hadis maudhu sama sekali tidak boleh diriwayatkan kecuali menyampaikannya sekaligus dengan menjelaskan kepalsuannya juga. Sedangkan hadis doif boleh diriwayatkan akan tetapi secara ijma' atau keputusan para ulama. Sementara itu banyak juga ulama yang mengamalkan hadis doif selama kedoifannya tidak terlalu parah. Berikut kutipan beberapa ulama mengenai hadis doif. Pertama, Imam Nawawi mengatakan bahwa ada ijma' di kalangan ulama terkait kebolehannya menggunakan dan meriwayatkan hadis doif selama tidak ada kaitannya dengan hukum halal, haram, dan akidah. Kedua, boleh diamalkan secara absolut dalam persoalan hukum apabila tidak ada lagi hadis sahih dan hadis hasan yang bisa jadi sandaran. Pendapat ini disahkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Ketiga, hadis doif boleh diamalkan secara umum jika sudah tersebar luas ke masyarakat dan tidak ada penolakan dari pihak manapun. Keempat, boleh mengamalkan hadis doif tersebut, namun ketika hadis doif itu didukung oleh hadis lain yang sama atau kualitasnya lebih kuat darinya. Ini telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam karyanya. Kesimpulannya, hadis doif adalah hadis yang lemah, tidak terpenuhinya persyaratan hadis sahih dan hadis hasan, tetapi tidak bisa disamakan dengan hadis maudhu. Wallahu a'lam bishawab. Perkenalkan, nama saya Ikhlasul Amal. Sini saya akan menjelaskan syarat-syarat hadis doib. Syarat-syarat hadis doib, yang pertama, nilai kedoifannya tidak terlalu parah. Yang kedua, tidak berlawanan dengan dasar-dasar hukum sebelumnya. Yang ketiga, tidak meyakini bahwa hadis tersebut benar dari Rasulullah SAW. Sebenarnya, hal ini tidak menjadi masalah besar karena dasar-dasar hukum Islam yang sahih adalah bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jika tidak didapati dari kedua sumber tersebut, baru menggunakan qiyas dan ijma'. Namun, selain yang disebutkan, para ahli fikih memiliki banyak sumber turunan Islam seperti istishoh, mas'alatul mursalah, qaul al-sahabah, dan lain-lain. Saya akan melanjutkan materi
Selanjutnya, macam hadis doif. Yang pertama, hadis mu'alaq adalah hadis yang salah satu atau lebih perawiannya dihilangkan dari awal sanad. Jadi, periwayatan hadis tersebut hanya menyebutkan sahabat, lalu Rasulullah, atau juga menyebutkan tabi'in, lalu sahabat, lalu Rasulullah. Yang kedua, hadis mursal, yaitu hadis yang salah satu atau lebih yang para perawinya dihilangkan dari akhir sanad. Jadi, periwayatan hadis mursal tidak menyebutkan seorang sahabat, melainkan langsung menyebutkan Rasulullah. Hadis yang ketiga, hadis munqati adalah hadis yang salah satu atau lebih dari perawinya dihilangkan, dihapus dari tengah sanad. Jadi dalam hadis ini perawi meriwayatkan tanpa seorang tabi'in, melainkan langsung kepada seorang sahabat. Yang keempat, hadis mudhal ialah hadis yang dua tingkatan, perawinya secara berurutan tidak disebutkan. Yang kelima yaitu hadis mudalas, yaitu hadis yang di dalamnya terdapat kesalahan yang berusaha perawinya sembunyikan. Dan ada beberapa jenis hadis mudalas. Yang pertama, tadlis al-isnad. Yang kedua, tadlis al-taswiyah. Yang ketiga, tadlis al-qoto. Yang keempat, tadlis al-atof. Dan yang kelima, tadlis al-syuhuk. Kemudian hadis yang keenam yaitu hadis mudraj, adalah hadis yang di dalam isi hadisnya terdapat ucapan dari perawinya. Dan hadis yang ketujuh yaitu hadis munkar, memiliki dua pengertian. Yang pertama, hadis munkar adalah hadis yang ditulis oleh perawi yang sangat lemah hafalannya dan tidak ada sanad yang meriwayatkan hadis tersebut. Pengertian hadis kedua yaitu hadis yang para perawinya doif dan bertolak belakang dengan hadis-hadis lain yang para perawinya lebih terpercaya. Dalam kedua pengertian ini, hadis lain yang lebih terpercaya perawinya bisa disebut hadis maruf. Kedelapan yaitu hadis sa'ad, adalah hadis yang perawinya memang sikoh namun sangat bertentangan dengan hadis-hadis lain yang sanadnya lebih kuat. Hadis-hadis lain yang lebih kuat dari hadis sa'ad bisa disebut dengan hadis mahfuz. Yang kesembilan yaitu hadis mu'allal, ialah hadis yang mengandung ilat qodihah atau cacat yang tidak diketahui. Ini hanya bisa diketahui oleh para ahli hadis. 10 yaitu hadis mutarib, adalah hadis yang diriwayatkan banyak namun bertentangan dengan hadis yang lain dan periwayatan tersebut sama kuatnya. Dan di sini hadis dhaif juga memiliki beberapa kelompok berdasarkan sumbernya, yaitu pertama hadis qudsi, yaitu jenis hadis di mana Rasulullah meriwayatkan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis marfu, yaitu hadis yang bersumber dari Rasulullah berupa ucapan, perbuatan baik yang melibatkan sahabat, tabi'in atau semacamnya. Hadis yang ketiga yaitu mauquf, adalah hadis yang periwayatannya hanya sampai kepada sahabat. Dan yang terakhir hadis madhu, yaitu hadis yang riwayatnya hanya sampai kepada tabi'in atau tabi'ut dan tabi'annya. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Mustafidah. Di sini saya akan memberikan materi tentang contoh hadis dhaif. Yang pertama, Tana kabul gubaro fa innahu minhu takunun nasamah, yang artinya hindarilah debu karena darinyalah timbul penyakit asma. Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra meriwayatkan bahwa Abdullah bin Soleh Al-Mashi berkata, dari Harmalah bin Imran, apa yang diceritakan kepada mereka oleh Ibnu Sindir, pengikut atau budak Rasulullah. Ia berkata, suatu saat datanglah Am Ibnu As, sedang Ibnu Sindir telah bersama sekelompok orang. Tiba-tiba orang-orang yang bergerombol bermain menebarkan debu ke udara. Am kemudian mengulurkan imamah atau surbannya seraya menutupi hidung dan berkata, berhati-hatilah kalian terhadap debu, karena itu merupakan suatu hal yang paling gampang masuknya, akan tetapi paling sulit keluarnya. Bila debu telah masuk menembus paru-paru, maka timbul penyakit asma. Jadi, di samping riwayat hadis tersebut termasuk kategori hadis mauquf atau terhenti sampai kepada sahabat. Juga sanadnya tidak sahih. Alasannya yang pertama, Ibnu Sa'ad
hanya menyandarkan riwayat tersebut tanpa menyebutkan hubungan antara dia dengan Abdullah bin Soleh. Yang kedua, Ibnu Soleh itu lemah. Hal ini dinyatakan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Fauziyah. Yang ketiga, kaitan antara Harmalah dengan Ibnu Sindir tidak dijelaskan. Contoh hadis dhaif yang kedua, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Yang artinya, beramallah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok. Nah, riwayat hadis di atas sangat masyhur dan banyak orang mengamalkannya. Tetapi kelemahannya ada pada sanadnya. Sanadnya tidak ada yang marfu, namun ada yang mendapatkan sumbernya dari sanad yang mauquf atau para sahabat. Ringkasannya, hadis tersebut dhaif karena ada dua kesalahan di dalamnya. Yang pertama, asingnya Umar bin Abdul Aziz sebagai salah satu perawinya. Yang kedua, dhaifnya penulis yang bernama Abdullah bin Soleh yang juga merupakan perawi sanad dalam riwayat ini. Contoh hadis dhaif yang ketiga, Syahru Ramadana mu'allakun baina as-sama'i wal ardi wala yurfa'u illa bizakati fitri. Artinya, bulan Ramadan tergantung antara langit dan bumi, tidak diangkat ke hadirat Allah kecuali oleh zakat fitrah. Hadis ini merupakan hadis dhaif. Ibnu Zawji mengatakan bahwa dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Ubaid al-Bashri yang tidak dikenal di kalangan para pakar hadis. Hadis tersebut sering terdengar terutama di bulan Ramadan yang digunakan sebagai materi dalam pengajian atau kajian majelis taklim. Kalau kita anggap hadis tersebut sahih, maka siapa saja yang mengeluarkan zakat fitrah berarti puasanya itu diterima. Akan tetapi jika tidak memenuhi zakat fitrah, berarti puasa kita selama 1 bulan penuh itu tidak diterima. Dan sampai saat ini tidak ada ulama sahihin yang berpendapat demikian.